Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan nama saya Qoriah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kategori 2 IAIN Palangkaraya. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Bulik, Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 7, materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap silahkan keluarkan alat tulisnya, bukunya. Kemudian lihat kerapian bajunya, jangan sampai bajunya dikeluarkan ya. Semuanya sudah dimasukkan. Oke. Sudah siap? Oke, silakan. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan Nova pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbah wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Oke, ada yang sakit? Tidak. Sehat semua ya. Hari ini sudah libur 3 hari. Berarti hari ini harus sudah semangat lagi ya. Oke, siapa yang tadi subuh sholat subuh? Saya Oke, semuanya sholat ya? Iya, Bu. Oke, sholat ya semuanya. Oh, lagi datang bulan. Oke, kalau datang bulan berarti tidak sholat, tidak diwajibkan untuk sholat ya. Yang lain sholat. Setelah sholat zikir enggak? Zikir Zikir ya, minimal membaca tasbih ya. Kemudian kalau sudah sholat tuh hatinya tenang enggak? tenang, Bu. Tenang. Kalau sudah zikir hati tenang ya. Maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang materi menghadirkan Sholat dan zikir dalam kehidupan. Iya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, silakan dibuka bukunya di halaman 24. Ya. Tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan makna dan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua, kalian dapat memahami peran sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemakna sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Sebelum
Setelah kita belajar, supaya kita semangat, kita berdiri dulu, kita melakukan ice breaking seperti biasa, tepuk semangat ya. Oke? Tepuk semangat. 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 Oke, silahkan duduk. Sebelum masuk kepada pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih. Kita sering sekali mendengar sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin ya. Hadisnya. Sholat itu adalah tiang agama. Mengapa sih sholat disebut tiang agama? Karena kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena kewajiban umat Islam adalah sholat. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Karena sholat merupakan ibadah yang penting dalam Islam. Dalam Islam, oke. Sholat ibadah yang penting dalam Islam. Kemudian, kenapa kita harus berzikir? Agar hati menjadi tenang. Agar hati menjadi tenang. Kemudian, dengan berzikir kita dapat mengingat Allah. Oke. Mengapa sih sholat itu disebut dengan tiang agama? Ya, dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga pengokoh keimanan. Ya, untuk mengkokohkan keimanan, maka kita diwajibkan untuk sholat. Kemudian, kenapa sih kita harus berzikir? Yang tadi, zikir itu untuk mengingat Allah dan menenangkan hati. Kamu sedang gundah gulana, kamu sedang ada masalah dalam hidupmu, kamu bingung menentukan segala sesuatu, kamu sholat kemudian berzikir. Oke, coba kalian lihat. Ini adalah sebuah bangunan. Ya, ini adalah sebuah bangunan. Atapnya adalah, fondasinya adalah syahadat. Syarat untuk masuk Islam atau rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kalau kita bikin rumah, yang pertama kita buat adalah fondasi. Ya, yang pertama kita buat adalah fondasi. Supaya apa? Supaya kokoh. Ya, nggak akan kebangun rumah itu tanpa fondasi. Yang kedua adalah sholat. Sholat sebagai tiang. Kalian pernah lihat nggak rumah tanpa tiang? Tidak pernah. Begitupun keimanan. Ya, tanpa sholat iman itu tidak akan bisa kokoh. Kemudian dakwah. Ya, dakwah. Kalian sudah sholat oke. Ya, sudah syahadat, sholat oke. Kemudian apalagi dakwah sebagai siraman rohani kita, ya. Jadi bisa meningkatkan keimanan kita. Yang biasanya sholat 5 waktunya masih masih longgar-longgar, masih lambat-lambat ya. Jam 12 sholat zuhur, jam 1 sholatnya. Nah, ketika kalian berdakwah mengikuti kajian ya, kalian bisa sholat dengan tepat waktu. Atau kalian bisa membuka YouTube ya. Ustadz siapa yang kalian tahu? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad ya, dibuka YouTube-nya, dilihat dakwahnya, didengar ya. Oh, aku mau nih mencari tentang sholat. Apa sih makna sholat? Apa sih hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dibuka YouTube-nya. Jangan hanya membuka YouTube itu untuk bermain saja ya, untuk menonton Korea saja ya, tapi gunakan untuk sarana berdakwah dan mendengarkan dakwah. Oke? Ada riwayat hadis menurut Al-Baihaqi, salat itu adalah tiang agama ya, maka barang siapa yang mendirikan salat maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkan maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Oke, anak-anak silakan kalian simak video ini
ya. Didengarkan ya, dan kemudian nanti kalian ibu tanya apa yang kalian dapatkan dalam video ini. Ibu, udah berapa dulu ya? Assalamualaikum. Ya. Ayo dong, sebentar lagi kan yang masuk sudah berbaring. Oke, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Tadi membicarakan tentang sholat. Sholat itu tuh untuk apa sih? Untuk mencegah keji dan munkar ya. Kemudian ada berapa waktu sholat? Ada 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Kalau digabungkan satu hari satu malam ada berapa? 17 rakaat. Oke. Dalil tentang pelaksanaan sholat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Jadi sholat itu tadi apa katanya Dodo ngapain tadi? Menyakiti binatang ya. Itu perbuatan keji, tidak hanya kepada orang saja, kepada binatang, kepada lingkungan, kepada tumbuhan ya. Kamu merusak itu adalah perbuatan keji ya. Jika kamu sholat, kamu tidak akan terpikir apapun, jangankan melakukan, terlintas di pikiranmu saja kamu tidak akan sanggup jika kamu melaksanakan sholat ya. Tapi sholatnya dengan tepat waktu ya. Kemudian apa sih itu sholat? Tadi Bu Guru yang ada di video tersebut menjelaskan bahwa sholat menurut bahasa artinya doa. Kenapa disebut doa? Karena setiap gerakan sholat terdapat doa. Setiap gerakan sholat kalian berdoa enggak? Berdoa ya. Kemudian menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan gerakan tubuh ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Itu adalah pengertian sholat. Nah, sholat ini terdiri menjadi 2. Yang pertama adalah sholat fardu. Yang kedua sholat sunnah. Sholat fardu itu maksudnya sholat wajib ya. Sholat fardu yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah.
Fardu ain itu artinya sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Kemudian ada yang namanya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu sholat wajib yang dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja. Atau satu orang jika tidak maka menimbulkan dosa. Contohnya sholat jenazah. Jadi mewakili satu orang yang mewakili pun saja tidak apa jika yang lainnya tidak bisa. Selanjutnya sholat sunnah. Ada yang namanya sholat sunnah muakkad, ada yang namanya sholat sunnah ghairu muakkad. Lanjut. Kenapa sih kita harus sholat? Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba deh kalian pikir, kalau kalian sekarang sudah sholat 5 waktunya tepat waktu ya, sudah melaksanakan setiap hari. Coba kalian lihat perbedaan antara kalian belum melaksanakan dan sudah melaksanakan dalam perubahan dirimu sehari-hari. Ya, jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan membuat kita menghindari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang telah melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berdosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap diri sendiri. Kemudian makna zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Perintah untuk berzikir. Di Al-Ahzab ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kalian jalan dari rumah ke sekolah ya sambil berzikir. Zikir tidak harus kalian membawa alatnya, tidak perlu. Kalian menggunakan ini aja, jari ya. Jadi ketika kesandung itu jangan kalian ucapkan kalimat yang tidak baik. Silakan ucapkan astagfirullah. Itu bagian dari zikir ya. Coba kalau kalian sudah menerapkan zikir, kalian tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Kalau kalian terbiasa berzikir, ketika kalian mendengarkan teman kalian berkata yang tidak baik, itu hati kalian pun akan terasa sakit. Ya. Kemudian cara berzikir. Zikir ada 2, zikir dengan hati dan dengan ucapan. Kalau zikir dengan hati, dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Ya, kalian melihat keagungan, Masya Allah, indahnya ciptaan Tuhan. Ya Allah, bagusnya bunga itu. Ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, coba kalian pikirkan berbagai macam planet di muka bumi ini, di bumi ini ya, di alam semesta ini, tetapi mereka tidak bertabrakan. Mereka berputar sesuai porosnya. Itu adalah kekuasaan Allah dengan cara merenung. Selanjutnya zikir dengan ucapan, melafalkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungannya. Contoh bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, kemudian membaca Al-Quran dan sholawat. Jadi bibir kalian itu selalu mengucapkan, lisan kalian itu selalu mengucapkan yang baik-baik ya, membaca sholawat, bertasbih, bertahlil ya, membaca Al-Quran. Jadi kalian terhindar dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kemudian menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Nah, kalian sudah tidak ikut-ikutan bergosip. Tidak ikut-ikutan bergosip, tidak berbicara yang kasar. Itu adalah bentuk dari berzikir dengan perbuatan. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Jamisa.
bagaimana sih Bu cara agar kita tuh konsisten dalam menjaga sholat kita, zikir setiap hari dengan tanpa menunda, apalagi sampai nggak sholat. Oke, bagaimana sih cara kita agar kita sholatnya tepat waktu? Ya, konsisten setiap hari, tepat waktu, tidak menundanya, apalagi tidak melaksanakan sholat. Yang pertama adalah niat. Luruskan niat, ya, bahwa aku harus sholat. Sholat itu wajib, tidak boleh tidak. Ya, yang kedua, kalian harus menerapkan waktu sholat. Oh, waktu sholat nih, karena waktu sholat itu kadang maju, kadang mundur ya. Oh, waktu sholat zuhur jam 12. Maka jam 12 itu kalian langsung bangun dan kalian langsung berwudu mengerjakan sholat. Kalau kalian menunggu jam 12 waktu sholat, oh nanti masih ada lagi jam 1. Nanti aja jam 1. Males, masih panas. Nanti dulu setengah 2. Ya, seperti itu kalau kalian menunda. Tetapi ketika sudah azan, kemudian kalian bangun, bangkit, wudhu, kemudian langsung sholat. Setelah itu kalian bisa tidur, kalian bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya. Ya, jadi yang kedua adalah mengatur waktu. Ya, kalian harus tahu kapan waktu sholat zuhur, kapan waktu sholat asar, ya, maghrib kapan. Ya, jadi kalian yang mengatur itu semua. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan, ya. Ikut kajian. Tidak harus ke kajian, tidak harus. Oh, ada teman nih, oh temanku solehah, minta ampun. Nah, misalkan, oh biasanya dia membuka YouTube, ya, menonton kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat, ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah berdoa, ya, berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam melaksanakan sholat dan zikir. Ya, paham? Oke, sekarang saatnya diskusi. Kita hitung dari suli, berarti 1, 2, 3. Jadi nanti dalam satu kelompok ada 4 orang. Jadi kelompoknya ada 3 kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Oke, silakan Suli dari 1. 2, 3. 1, 2, 3. 2. Oke, sudah, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, kita sepakati dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang sana kelompok 3. Oke, kita sepakati dulu diskusi kita selama berapa menit? 30 menit. Oke, 30 menit cukup ya, 30 menit. Oke. Oke, silakan dilihat perintahnya. Kelompok 1 menjelaskan secara rinci hikmah-hikmah dari pelaksanaan sholat. Kemudian berikan contoh perilaku orang yang rajin sholat dan zikir. Ya. Kemudian kelompok 2 berikan argumen yang kuat mengapa sholat dan zikir dapat menjadi bentuk pelarian atau tempat penenang. Ya. Kenapa sih ketika sholat itu bisa menenangkan hati, ya, ketika orang menghadapi kesulitan hidup, ya. Kemudian contoh perilaku orang yang rajin berzikir. Kemudian kelompok 3
Jelaskan mengapa sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat. Kenapa sholat bisa menyehatkan badan dan menenangkan hati. Kemudian berikan contoh perilaku orang yang rajin sholat dan zikir. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah 30 menit sesuai kesepakatan kita tadi. Saatnya kita presentasi. Silakan perwakilan dari kelompok kalian saja yang presentasi. Nanti ketika ada teman yang bertanya, silakan yang duduk di kursinya, silakan membantu temannya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Paham? Oke, kita mulai dari kelompok mana? 1. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok 1. Perkenalkan, saya Novel dari kelompok 1. Silakan. Soal pertama, jelaskan mengapa sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat. Jawabannya, menjaga kedekatan dengan Allah, menjaga disiplin, meningkatkan ketenangan hati, membangun rasa syukur, meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan mental dan fisik. Nomor 2, berikan contoh perilaku orang yang rajin sholat dan zikir. Jawabannya, sholat tepat waktu, meningkatkan kualitas sholat, rajin berzikir, dan sabar dalam menghadapi masalah. Ada yang ingin Ada yang bertanya? ingin ditanyakan? Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Oke, silakan Janiska dari kelompok 2 bertanya. apa saja hikmah sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa hikmah sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari? Silakan yang duduk menjawab. Ya, silakan Cindy. Ya, silakan. Hikmah sholat 5 waktu antara lain menjaga kedekatan dengan Allah, meningkatkan kedisiplinan, menenangkan hati, membangun rasa syukur, meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta meningkatkan kualitas sholat. Oke. Terima kasih. Sudah jelas Jamiska? Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok. Oke. Silakan sekarang kelompok 2. Silakan maju. Rehan. Silakan Rehan. Oke. Ya. Saya akan mengatakan soal berikan argumen yang kuat mengapa sholat dan zikir dapat menjadi kesehatan atau penanganan dalam menghadapi kesulitan dan tekanan hidup. Jawabannya, karena koneksi spiritual yang mendalam menumbuhkan rasa tawakal, mengendalikan emosi, membuat pikiran lebih jernih. Kedua, berikan contoh perilaku orang yang saya berpikir. Cara lain, menyempatkan waktu untuk berpikir, membaca zikir kalau berbagai situasi, berpikir dengan hati, menjaga ketenangan hati. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan kelompok 3. Apa maksud dari berzikir dengan hati? Nah, apa sih maksud berzikir dengan hati? Silakan yang duduk mewakili kelompok 2 ada? Oke, silakan Jamiska apa?
Yang dimaksud berzikir dengan hati berarti mengucapkan kalimat zikir dengan lisan sekaligus menghayati dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap kata yang diucapkan, bukan hanya sekedar mengucapkannya tanpa pemahaman. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Sudah jelas kelompok 3? Oke, jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk rehat. Terima kasih. Oke, lanjut terakhir kita kelompok 3. Oke, silakan. Tiara ya, maju, silakan. Oke, silakan salam dan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3. Oke. Soal yang satu, jelaskan mengapa sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan berkebaikan. Jawabannya, ritual yang menyenangkan hanya kepada Allah mengingat segala kebenaran dan mengatur kemaslahatan. 2. Berikan contoh perilaku orang yang sholat menjadi sholat waktu dan berkualitas dari begitu bila sholat mempunyai mengajarkan amalan. Saya mengalami Ya, ada yang tanyakan? Oke. Oke, silakan kelompok 1. bagaimana sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh sehat. Nah, kenapa sih kok bisa sholat itu bisa menenangkan hati dan tubuh itu menjadi sehat? Kenapa? Silakan dijawab. Perwakilan ya kelompok ini. Ya, silakan. Sholat dapat membuat hati tenang dan tubuh sehat karena beberapa alasan. Pertama, gerakan-gerakan dalam sholat menenangkan tubuh, fokus pada Allah mengurangkan diri dan Oke, semuanya sudah presentasi ya, sudah diskusi, sudah presentasi sesuai kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semuanya sudah mempresentasikan dengan baik ya. Jawabannya juga sudah baik ya. Sudah menjelaskan hikmahnya ya, hikmah sholat dan zikir. Kemudian sudah apalagi tadi? Contoh apa? Contoh sholat dan zikirnya ya. Kemudian apa lagi? Sudah menjelaskan mengapa sholat dan zikir membuat hati tenang ya. Semua jawabannya sudah sesuai. Oke. Sekarang kita mengerjakan kuis ya. Silakan kalian tulis alamat ini di Google kalian. Kemudian kalian buka ya. Kalian buka. Silakan kalian buka. Kemudian kalian kerjakan. Oke, silakan. Sudah Ibu kirim di grup juga ya? Ya, sudah Ibu kirim juga di grup. Atau boleh kalau mau ini boleh. Silakan diklik itunya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Lihat, ini hasil kalian ya. Hasilnya ya, hasilnya cukup bagus ya. Siapa yang akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Cahya. Jadi, kesimpulan kita dalam pelajaran hari ini yang saya ketahui yaitu sholat juga disebut sebagai tiang agama. Nah, sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholat juga sebagai tiang agama, sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Sholat juga menghindari kita dari puji dan munkar. Dengan sholat juga mengingatkan kita dengan Allah. Oke, sholat dan zikir itu dapat apa? Mencegah perbuatan Keji dan munkar. keji dan munkar. Tadi sholat terdiri berjadi beberapa macam? 2. Sholat apa aja? Sholat wajib dan sunnah. Kalau sholat wajib apa aja? Fardu apa? Fardu ain dan fardu kifayah. Kalau sunnah? Sunnah dan sunnah ghairu muhakkak. Oke ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat dan zikir, maka mereka bisa menghindari dari perbuatan keji dan munkar. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang belum dipahami? Apa yang ada yang belum dipahami? Tidak ada. Oke, apakah pelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Menyenangkan.
Apakah ada materi yang kalian belum pahami? Apakah ada kesulitan kalian dalam memahami materi hari ini? Oke, materi kita minggu depan kita akan membahas tentang tunduk dan patuh kepada perintah Allah ya. Yang mana dalam materinya kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi ya. Oke, karena sudah pembelajarannya sudah berakhir, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Oke, silakan Jamiska. Teman-teman, mengakhiri pelajaran hari ini dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.